Cara mudah mendaftar PPDB online madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial ini bisa digunakan oleh peserta didik baru yang ingin mendaftar di PPDB online madrasah, atau bisa juga menjadi rujukan dari teman-teman operator madrasah. Jadi pastikan setiap peserta didik yang ingin mendaftar telah memiliki link atau URL dari madrasah tempatnya untuk mendaftar. Sebagai contoh, untuk madrasah saya bisa menggunakan link ini, bisa di copy link ini, atau yang mudah juga ada link yang sudah saya buat menjadi lebih pendek atau lebih singkat. Contohnya seperti ini, silakan diketikkan s.id/ppdb/mts-labibia. Oke, s.id garis miring ppdb mts-labibia, kemudian enter. Untuk peserta didik silakan dibaca petunjuk. Untuk yang pertama silakan klik daftar. Ini silakan dibaca, pastikan email Anda itu aktif. Nah, email yang digunakan bisa menggunakan email orang tua atau kerabat terdekat. Nah, ini nanti digunakan oleh peserta dalam rangka ketika ingin mengecek pendaftarannya sudah diverifikasi atau belum. Jadi ini sebagai contoh saya masukkan untuk akun dari MTS saya. Oke, kemudian buatkan password. Passwordnya usahakan password ini diingat, karena untuk mengecek pendaftaran itu dia menggunakan password ini. Oke, buat password dan konfirmasi password, pastikan ini adalah benar. Oke, selanjutnya nanti dia akan menggunakan di menu login. Oke, peserta masuk. Ini adalah 16 digit. Untuk contohnya silakan klik contoh nick, di mana tempatnya itu adanya di bagian sini, nick untuk peserta sesuai namanya. Oke, misalkan namanya ini, kemudian nicknya ada di sini. Oke, saya close, kemudian masukkan 16 digit dari nick yang terdaftar di kartu keluarga. Selanjutnya nama lengkap, misalkan yang sesuai dengan ijazah atau rapor. Patokan kita sebenarnya ada pada ijazah. Kemudian ISN-nya 10 digit, masukkan tempat lahir, kemudian format tanggal lahir. Formatnya ini DD MM YYYY, itu adalah di hari, bulan, dan tahunnya. Bisa dilihat. Kemudian klik itu. Untuk mengubah tahun, klik tahun ini 2020, kemudian pilih tahun yang sesuai. Misalkan 2013 ya. Oke. Kemudian bulannya misalkan November, kemudian tanggal, silahkan klik tanggalnya. Oke, ini sudah 26 bulan 11 2013. Kemudian jenis kelamin yang sesuai, kemudian status dalam keluarga, anak kandung atau anak tiri, silahkan dipilih. Kemudian dia anak keberapa, dari berapa bersaudara. Oke, kemudian untuk nomor kartu keluarga ini juga sama seperti tadi, namun dia letaknya ada di atas ini. Oke, yang paling atas saya close. Jumlahnya juga 16 digit, silahkan dimasukkan. Nomor kartu keluarganya usahakan itu sesuai dengan yang tertera pada kartu keluarga, karena ini terkait dari data siswa nantinya. Oke, alamat pilih yang sesuai, dan Sulawesi Tenggara tinggal diturunkan ke bawah, pilih. Kemudian pilih kabupaten yang sesuai, kan kota Kendari. Dan nomor handphone, sebaiknya kalau pesertanya tidak memiliki nomor handphone, bisa menggunakan nomor handphone dari orang tua atau walinya. Pastikan nomor ini adalah nomor yang aktif, karena nanti akan dihubungi oleh panitia terkait informasi-informasi penting lainnya. Oke, data ya juga sama seperti tadi. Untuk nicknya sesuai namanya, kepala keluarga di nicknya ini, kemudian plus, masukkan nick yang sesuai sebanyak 16 digit. Kemudian nama ayah, ketika namanya nama ayah kandung tentunya. Kemudian statusnya masih hidup atau meninggal. Kemudian pendidikan terakhir ayah, ini pendidikan yang sesuai, misalkan S1. Kemudian pekerjaannya
pensiunan atau PNS dan lain sebagainya. Silakan dipilih yang sesuai. Nomor handphone dari ayah. Oke, silakan masukkan nama, bukan nama ya, nomor NIK-nya, nomor induk pendudukan dari ibu 16 digit sama. Kemudian nama ibu, status, misalkan masih hidup. Kemudian pendidikan terakhir, pilih yang sesuai, misalkan SD, TMI sederajat, dan pekerjaan ibu. Kalau tidak ada di sini, silakan pilih lainnya. Kemudian nomor handphone, oke, silakan masukkan. Selanjutnya data wali, perhatikan baik-baik. Data wali diisi dengan salah satu orang tua, klik tombol sama dengan ayah atau sama dengan ibu. Nah, jika dia memiliki orang tua yang lain, silakan, misalkan ayah tiri atau dia tinggal di rumah kerabat, silakan masukkan data dari kerabat itu. Oke, itu nanti diisi, usahakan dilengkapi datanya. Selanjutnya, jika data walinya mau disamakan dengan ayah atau dengan ibu sama dengan ibu, ini diklik saja, itu nanti masuk otomatis datanya. Oke, misalkan saya pilih sama dengan ayah. Kemudian untuk penghasilan orang tua, ini rata-rata penghasilannya berapa, tinggal dipilih yang sesuai, misalkan 1 juta sampai dengan 3 juta, itu diantara itu ya. Kemudian kepemilikan rumah, tempat tinggalnya itu rumah pribadi, dinas, kontrakan, atau menumpang ke saudara, tinggal dipilih data yang sesuai. Misalkan saya pilih rumah pribadi. Kemudian pertanyaan keamanan, ini pertanyaan wajib yang harus diisi oleh pendaftar. Nah, ini datanya berubah-ubah, pertanyaannya nanti disesuaikan saja dan dijawab. Oke, untuk mengakhiri silakan centang, jangan menyatakan bahwa ini telah benar, kemudian klik lakukan pendaftaran, klik OK. Nah, tahapan pertama telah selesai. Oke, nah ini ada keterangan konfirmasi password tidak sama dengan kolom di password. Nah, makanya tadi saya sudah sampaikan, usahakan ini bisa diingat. Dan untuk mengkonfirmasi passwordnya, membuat password baru, silakan ketikkan password yang sesuai, yang mudah diingat. Jadi email itu sebagai username dan buat password ini sebagai passwordnya. Oke. Jadi buat password dan konfirmasi password itu harus sama. Oke, lakukan pendaftaran, klik OK. Nah, ini berarti kita telah berhasil untuk mendaftar. Oke, selanjutnya ini kita belum menyelesaikan pendaftaran dan perlu diingat data ini nantinya akan diverifikasi oleh admin dari madrasah tempat kita mendaftar. Namun pendaftar harus memastikan dia telah mengisi semua datanya. Nah, dan perlu diketahui bahwa ketika telah mendaftar, tidak mesti hari ini harus menyelesaikan semua kelengkapan administrasi. Ini bisa dilakukan di hari lain. Ini ya keterangannya. Oke, bisa dibaca. Mohon dibaca untuk setiap petunjuk keterangan pendaftaran dalam setiap menu. Kalau masuk di data pendaftar, dilihat dulu datanya. Jangan sampai ada data yang tidak sesuai, tinggal diedit saja di menu perbaharui data. Oke. Jika ingin merubah datanya, silakan. Data orang tua, wali, silang orang tua. Oke, ini masih bisa dilakukan perubahan sebelum kita melakukan konfirmasi. Oke, kemudian jalur pendaftaran. Jalur pendaftaran itu kita buat di sini ada sesuai yang klik. Misalkan dari madrasah yang membuat 2 jalur, jalur umum, jalur prestasi, itu tinggal dipilih. Misalkan jalur prestasi untuk keterangannya dibaca, silakan. Kemudian jalur umum juga sama. Keterangannya ini merupakan jalur pendaftaran peserta secara umum. Oke, ini hanya sebagai contoh. Misalkan dia pilih jalur umum, kemudian klik simpan jalur pendaftaran. Nah, ini nanti bisa dirubah. Namun ketika telah memilih seperti ini, pastikan yang dipilih itu adalah data yang sesuai. Kemudian madrasah atau sekolah asal, nah ini yang penting juga, silakan dibaca untuk pengumumannya. Isi identitas sekolah asal dengan data yang sesuai. NPSN-nya ini bisa melihat di rapor atau surat keterangan lulus atau di SKHU atau di ijazah. Atau bisa juga melihat data nomor pokok sekolah nasional ini atau NPSN ini, dilihat data NPSN, bisa memasukkan nama madrasah atau nama sekolah di sini, atau dengan cara mencari dari data provinsi
misalkan seperti ini, saya pilih Sulawesi Tenggara, klik, kemudian kabupaten kota yang sesuai tempat dari siswa sebelumnya dia sekolah, dan misalkan dia berasal dari Kecamatan Mandonga, kemudian siswanya berasal dari salah satu SD atau madrasah di bagian Mandonga ini. Oke, misalkan ini dari contoh SD Negeri 10 Kendari, copy, masukkan ini dengan benar 8 digit, cek NPSN. Nah, ini otomatis masuk nama madrasah atau nama sekolah asalnya dan alamatnya. Data yang lain silakan dilengkapi. Nah, dari provinsi, kabupaten, kota, sekolah, ya madrasah atau sekolah. Kemudian statusnya madrasah negeri, swasta, atau sekolah negeri atau sekolah swasta. Kebetulan dia adalah sekolah negeri, maka saya pilih sekolah negeri. Jumlah rombel ini adalah, rombel itu apa? Tinggal diklik ini, silakan dibaca. Rombongan belajar adalah jumlah total kelas 9. Nah, kalau dia adalah dari SD, maka ini adalah madrasah dan TS sederajat dengan SMP, maka peserta didik baru itu yang mendaftar, dia mengecek berapa jumlah kelas di SD-nya untuk kelas 6-nya. Misalkan ada 2 kelas, 6A, 6B, tinggal masukkan angka 2 dan jumlah siswa di kelasnya. Oke, secara totalnya misalkan peserta ujiannya di 2 kelas itu 43 orang, kemudian simpan data. Oke, sudah berhasil. Kemudian upload persyaratan, misalkan pas foto. Nah, ini foto adalah menu wajib. Silakan baca keterangan, perhatikan ukuran 3x4 format JPG, batas maksimum file 1 MB. Ini sebagai contoh ya. Ambil foto siswa, misalkan siswa ini, silakan dilihat size atau ukurannya itu 1,33 MB, artinya lebih, ukurannya terlalu besar. Nah, untuk memperkecil ukuran gambar bisa lihat tutorialnya, boleh dinonton. Ini tutorial dari pembuat aplikasinya. Oke, atau bisa juga dengan cara ini, saya perlihatkan contohnya. Foto ini saya copy dulu, buatkan dulu folder baru sebagai contoh, saya paste di sini. Nah, foto ini kan bisa dilihat ukurannya ini 1,33 MB, bisa dilihat dengan ini. Oke, cara yang pertama, klik kanan bisa edit atau dengan cara open with. Oke, saya biasa menggunakan ini mudah saja sebenarnya. Saya perkecil ukuran gambar. Oke, kemudian pilih resize, kemudian pixels. Nah, ini rubah saja, misalkan saya mau rubah nanti dengan angka 0. Oke, klik OK. Nah, lihat dulu ini ukurannya 1,3 MB. Oke, kemudian saya Ctrl S atau pilih file, kemudian save. Lihat ukurannya sudah berubah, 210 KB, artinya di bawah 1 MB. MB itu sama dengan 1000 KB. Oke, caranya bisa untuk mengupload foto, select file ini, klik browse, atau dengan menarik foto tersebut. Misalkan saya browse, cari di mana foto itu disimpan. Oke, ini fotonya, saya klik 1 kali, kemudian open, klik kiri ya, open. Oke, ini sudah. Jadi ada 2 tempat menunya, perintah uploadnya. Ini upload bisa lewat itu, atau bisa lewat ini. Oke, saya klik ini. Nah, itu sudah berhasil. Oke, cara yang kedua saya coba hapus, yaitu dengan cara menarik foto tersebut yang sudah dirubah ukurannya. Klik kiri, tahan, kemudian tarik dan simpankan di tulisan sini, move ya. Itu sudah otomatis berhasil. Kemudian klik upload. Oke, nah, ini sudah berhasil. Kemudian SKL akan dilihat, rapor juga seperti itu, kartu keluarga juga. Itu bertanda bintang ini artinya wajib.
dan yang tidak bertanda bintang itu tidak wajib. Oke, selanjutnya kirim pendaftaran. Ini bisa kalau kita sudah melengkapi persyaratan-persyaratan yang lain. Oke. Juga pengumuman nanti setelah diverifikasi oleh admin dengan jadwal yang sesuai untuk pengumuman kelulusan. Oke, ini belum dibuka atau diaktifkan oleh panitia PDP. Nanti ini sesuai dengan jadwal akan dibuka. Jadi akun yang tadi pastikan pendaftar itu masih mengingat username-nya tadi itu adalah email, dan passwordnya tadi ini kalau mau rubah bisa merubah di cara sini untuk perbaharui data. Oke, nanti ini harus dilengkapi, dan tentunya untuk melengkapi ini tidak mesti di hari ini, hari pertama kali mendaftar, nanti bisa beberapa hari dari pendaftar itu. Oke, misalkan saya keluar ya, ada dua cara lewat ini atau lewat di sini. Saya klik di sini, keluar, klik OK. Jadi sebenarnya pendaftar itu bisa langsung masuk di link ini atau dengan link yang sudah disiapkan oleh madrasah. Oke, klik itu dan enter. Untuk login itu dengan menggunakan akun yang sudah dibuat tadi. Login, masukkan username adalah email tadi, dan passwordnya ingat password yang sudah dibuat tadi di awal pendaftaran. Oke, seperti inilah ya. Keluar. Ini URL ini bisa sebenarnya digunakan oleh semua peserta didik baru. Tinggal memilih ketika masuk di link ini, maka pilih sesuai jenjang yang akan didaftarkan. Misalkan MTS, maka klik pencarian, misalkan MTS Labibia, cari Labibia saja. Oke, klik daftar. Nah, itu akan masuk di beranda ini. Kemudian peserta harapannya baca pengumuman-pengumuman yang ada di sini sebelum mendaftar tentunya. Oke, ini untuk persyaratan pendaftaran PDB di MTS Labibia. Untuk menu opsional ini berarti dia tidak wajib untuk diupload. Jika ada keterangannya, Kartu Indonesia Pintar. Oke, bisa dibaca. Opsional itu artinya datanya jika ada. Untuk jalur prestasi, ini syarat-syaratnya akan dibaca baik-baik. Ada juga menu wajib dan ada yang opsional. Untuk jadwal kegiatan silakan dibaca sesuai tanggal-tanggal yang telah ditetapkan. Oke, registrasi peserta tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian pengumuman berkas dan seleksi peserta. Nah, seleksi ini juga opsional sebenarnya, tergantung dari madrasah ingin melakukan seleksi seperti apa. Nanti tergantung dari madrasah. Baik, kemudian ini adalah kontak panitia yang bisa dihubungi nantinya. Oke, demikian tutorial ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.